Akibat tabung gas LPG bocor, rumah diduga tempat produksi minuman keras di Surabaya, Jawa Timur terbakar. Selama ini warga hanya mengetahui rumah tersebut dijadikan pabrik sirup. Petugas memberi pertolongan medis kepada Suryadi, pemilik rumah yang diduga sebagai pabrik miras di kawasan Jalan Patemon Barat, Surabaya, Jawa Timur. Korban mengalami luka bakar di bagian tangan akibat kobaran api. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung melakukan pemadaman pada bagian dalam rumah. Kebakaran diduga akibat ledakan dari tabung LPG berukuran besar. Ini pabrik yang kita tahu ini pabrik sirup. Pabrik sirup. Produksi sirup sehingga pada penyulingan proses itu ada terjadinya kebocoran pada LPG. Menurut informasi, rumah tersebut digunakan sebagai pabrik sirup, namun petugas menemukan botol minuman keras. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Seorang pelajar tewas dianiaya 3 pelaku menggunakan senjata tajam di Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pelaku menganiaya korban di jalan raya terekam CCTV. Tiga pelaku pembunuhan pelajar di Jalan Merdeka Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Penganiayaan terjadi pada 29 Mei pukul 3 dini hari. Korban RF 16 tahun dikejar oleh ketiga pelaku berboncengan motor di tengah jalan. Pelaku terus mengejar dan menganiaya korban dengan senjata tajam. Usai menganiaya, pelaku kabur. Terlihat korban sempat meminta pertolongan kepada pengendara yang melintas. Naas korban tewas akibat kehabisan darah. Hasil penyelidikan, penganiayaan dipicu dendam antara korban dengan salah satu pelaku Zero 19 tahun. Pelaku kesal karena pernah dihadang oleh korban. Ada 3 pelaku yang bisa kita lakukan penangkapan, dan juga dari hasil penyelidikan dan penyidikan bisa kita dapatkan bahwa yang bersangkutan juga 3 pelaku penganiayaan ini juga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Untuk motif daripada penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia ini adalah karena dendam. Pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Perampokan di kantor ekspedisi di Kota Bandung terekam CCTV. 2 pelaku bersenjata tajam menyekap 2 pegawai ekspedisi di kamar mandi. Korban juga sempat melawan dulu ya. CCTV merekam aksi 2 pelaku perampokan yang memantau situasi di sekitar kantor ekspedisi di Jalan Situ Aksan, Kota Bandung. Melihat hanya 2 orang pegawai, 1 pelaku masuk ke dalam kantor dan mengacungkan senjata tajam. Korban sempat melawan namun terkena sabetan parang. Pelaku lalu menyekap 2 orang pegawai ekspedisi di kamar mandi. Posisi korban di dalam ada 2, yang satu lagi main HP, yang satu tidur. Pelaku awal masuk 1, kemungkinan kayaknya sih bawa parang. Nah, ada korban 1 kena kakinya, kena sabet parang, mungkin disekap di kamar mandi. Pelaku kabur ke arah Jalan Sudirman usai menggasak 2 unit ponsel, 1 komputer, 1 gitar, dan 10 paket ekspedisi. Akibat perampokan ini, kantor ekspedisi alami kerugian hingga jutaan rupiah. Polisi masih menyelidiki pelaku perampokan ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Seorang mahasiswi ditangkap polisi usai melakukan aborsi di kamar kosnya di Kota Bima. Jasad disimpan di dalam kantong plastik. Pelaku diduga nekat mengaborsi karena kekasihnya yang telah memiliki istri tak mau bertanggung jawab. Warga digemparkan dengan terungkapnya kasus aborsi yang dilakukan seorang mahasiswi pada sebuah kamar kos di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Polisi yang melakukan olah TKP dan mengamankan pelaku Murningsih usai melakukan aborsi kandungannya yang berusia 9 bulan.
Awalnya warga curiga dan menggedor pintu kamar kos pelaku. Di belakang pintu kamar kos, warga menemukan jasad bayi laki-laki dalam kantong plastik. Saya tanya lagi mana? Ayo duduk. Ntar saya panggil polisi. Saya titip di belakang. Lalu kita buka pintu, lihat kresek. Ini apa? Tapi yang kotor kan. Setelah itu kita buka, ternyata mayat bayi. Pelaku beserta barang bukti obat menggugurkan kandungan dibawa ke Mapores Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan warga, diketahui kekasih pelaku telah memiliki istri. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan melaporkan. Kesal utang tak dibayar, seorang pria di Bengkulu menghabisi tetangganya dengan senjata tajam. Pelaku kesal, korban tak melunasi utangnya 90 juta rupiah. Herianto alias Heri, 39 tahun, pelaku pembunuhan tetangganya diamankan saat berada di perkebunan sawit desa Koto Padang Baru, Rejang Lebong, Bengkulu. Warga Musirawas, Sumatera Selatan ini kabur setelah menghabisi tetangganya Dedi Santoso, 24 tahun. Kejadian bermula saat pelaku dan korban bertemu pada sebuah acara. Pelaku menanyakan masalah hutang 90 juta yang belum dilunasi korban. Namun korban tiba-tiba menganiaya pelaku dengan senjata tajam. Terjadi perkelahian hingga sang tetangga tewas. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun tak tertolong. Masalah hutang piutang antara korban dan tersangka. Hutang piutang hingga ditagih oleh tersangka kepada korban. Korban juga mengatakan tidak mau lah saya. Jadi tersangka masa sakit hati. Nah, puncaknya pada saat acara desa malam tersebut. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Pemirsa, gara-gara mengikuti petunjuk arah dari aplikasi navigasi, pengemudi mobil tersesat ke tempat pemakaman umum di Subang, Jawa Barat. Mobil terpaksa dievakuasi dengan cara diderek karena mobil masuk ke jalanan yang sulit dilewati kendaraan. Warga beramai-ramai menarik sebuah mobil yang tersesat masuk area pemakaman Malilin, Desa Sanggala, Herang Kaler, Subang, Jawa Barat. Mobil sempat terjebak akibat alami slip. Pengemudi mobil asal Bekasi ini tersesat lantaran mengikuti petunjuk arah Google Maps saat akan pulang ke Bekasi usai berwisata di Lembang, Bandung. Pengemudi tak menyadari masuk pemakaman karena kondisi jalan gelap minim penerangan. Ya, yang kemarin itu kejadiannya cuman dia lihat Google aja, jadi udah tahu-tahu dia udah di bawah, udah di dekat jembatan. Video evakuasi mobil yang tersesat di area pemakaman viral di media sosial. Dari kejadian ini diingatkan agar lebih berhati-hati saat mengikuti petunjuk arah dari aplikasi navigasi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Dua pria terekam CCTV membobol rumah warga. Pelaku menggasak 2 tabung gas dan 2 kemasan minyak goreng. CCTV merekam aksi 2 pelaku pencurian memanjat tembok masuk ke rumah warga di kawasan stasiun Tebing Tinggi 4 Lawang, Sumatera Selatan. Pelaku merusak pintu warung dan membawa kabur 2 tabung gas dan 2 minyak goreng dalam kemasan. Berbekal laporan korban, polisi menangkap pelaku Dora Aliansyah 25 tahun dan Ferdian Syah 20 tahun ditangkap di kediamannya masing-masing. Dora salah satu pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas nama Dora memang termasuk residivis. Kasus yang sama? Dengan kasus yang sama. Pelaku sendiri kita kenakan pasal berapa? Kita kenakan pasal 363. Ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kedua pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Aksi pencurian motor digagalkan setelah kepergok oleh korbannya. Korban mengejar pelaku hingga terjatuh dari motor.
Aksi kejar-kejaran terjadi antara seorang petugas keamanan dengan 3 komplotan pencuri. Satu pelaku yang membawa motor korban harus terjatuh setelah satpam berhasil menghentikan pelaku dengan cara mendorongnya ke tembok rumah warga. Beruntung motor korban berhasil diselamatkan setelah pelaku terjatuh dan meninggalkan motor korban. Mengetahui kejadian itu, dirinya pun langsung mengejar pelaku. Pelaku masih diburu polisi. Dua anak perempuan di bawah umur jadi korban penculikan dan akan dijual pada pria hidung belang. Ikuti informasinya sesaat lagi, tetap bersama Sergap. Bangunlah 8 jalan kuda.